Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ibu Marion ya, Bu? Iya, Boleh masuk, Bu? iya silakan masuk, silakan masuk, silakan masuk. Kata teman saya, ini informasi dari teman saya, Ibu Marion ini kan merupakan staf honorer di SMP Negeri 7 Tanjung Terdana ya, Bu? Iya betul. Ya. Jadi saya ingin wawancara atau liputan sedikit, boleh ya, Bu ya? Boleh, Oke, silakan. terima kasih, Bu. Iya. Selamat sore pemirsa, kali ini saya sedang berada di Jalan WR Supratman, RT 3 RW 1 Pematang Gubernur, Gang Harapan 4, yakni di rumah Ibu Marion Eni. Berdasarkan informasi teman saya, Ibu Marion Eni ini merupakan staf honorer yang bekerja di SMP Negeri 7 Bengkulu Tengah di Tanjung Terdana. Jadi, saksikan wawancara atau liputan saya dengan Ibu Marion Eni. Pemirsa, kali ini saya bersama Ibu Marion Eni. Bu. Jadi, Ibu Marion Eni ini merupakan staf honorer yang bekerja di SMP Negeri 7 Bengkulu Tengah atau Tanjung Terdana tadi. Jadi, menjadi honorer itu kan sudah lama ya, Bu ya? Ya, kalau honorer itu sudah lama, sudah dari usia kita 18 tahun dulu di SMA PGRI Arga Makmur selama 13 tahun. Sampai sekarang. Sekarang kita di SMP 7 SMP 7 Bengkulu Tengah. Ya, jadi saya ingin bertanya nih, pasti dalam mengajarkan atau menjadi guru honorer itu ada suka dan duka. Jadi suka dan duka yang Ibu rasakan selama menjadi honorer itu apa saja, baik suka maupun dukanya? Kalau sukanya ketika kita ketemu murid kita sudah tua kayak gini, kita ditegur. Terus? Itu aja. Sesudah itu dukanya ya banyak, terus terang aja. Kalau dukanya tuh banyak Tidak apa-apa dukanya. diceritakan. Kadangan kita mau menuju ke tempat honor itu kan butuh transport gitu kan. Iya. Kadangan transport itu tersendat gitu. Selama menjadi guru honorer itu saja, suka Ya, dan kalau duka. Terus berikutnya itu kan sudah lama kan, Bu, jadi guru honorer. Itu kalau boleh tahu di mana aja? dulu tahun 87 itu kita tamat SMA, kita langsung suruh bekerja di SMA PGRI Arga Makmur. Kita di situ menjadi bendahara itu. Selama 13 tahun kita bendahara di situ. Alhamdulillah waktu itu kan muridnya kan namanya sekolah swasta kan Nak ya. Iya. Alhamdulillah muridnya banyak. Ya namanya sekolah swasta itu kalau banyak murid ya lumayan gajinya kan gitu kan. Waktu itu kan kita masih gadis kan. Iya. Gitu kan. Nah, banyak sekali sukanya waktu itu kan. Sekarang di mana? Sekarang dulu saya kan tes guru bantu 2007 Nak ya. 2007 sesudah itu kan tes guru bantu 2007 syaratnya honor dulu karena sebelum itu kita honor di SMP 7 itu kan. Jadi kita tes lulus 2007 itu sampai 2017 kita karena terus terang aja mungkin ini salah ibu ya, ibu nggak melanjutkan kuliah. Jadi ini kepala dinasnya waktu itu Pak, lupa saya bapak siapa ya, katanya dipulangkan katanya ke SMP yang bersangkutan, ke tempat honor bersangkutan. Itulah sekarang sampai sekarang ibu tuh jadi staf tata usaha dari 2017 itu ya. Ibu tetap tetap nggak gimana ya, namanya pengabdian itu seperti milik sendiri gitu. Iya. Walaupun apa yang harus saya kerjakan kadangan ya kalau minder sih banyak sekali, kadangan orang mana kita sebelah mata, kadangan cuman ibu yakin ya setiap kita ikhlas itu ada jalan Tuhan ya. Setiap kita ikhlas pasti ada saja jalan Tuhan. Jadi itu pertama kali honorer di mana daerahnya? Di Arga Makmur. Di Arga Makmur. Di Arga Makmur di Rama Agung Rama Agung. SMA PGRI SMA ya 87 itu. Itu berapa tahun dari awal honorer Dari sampai 87 sampai tahun 2000 gitu di Arga Makmur? di Arga itu? Makmur ya.
Sekarang di Bengkulunya itu berapa tahun? Di Bengkulu kita sempat nggak honor 7 tahun gitu. Cuman jiwa kita masih teringat dengan dunia pendidikan itu. Jadi kita itu kan dengar ada apa tes guru bantu katanya tamat SMA diterima kan. Nah, sesudah itu kita melamar, kita honor dulu di situ kan, dicari tempat honor dulu. Alhamdulillah diterima gitu kan. 10 tahun Ibu mengajar sampai 2000 sampai 2017. Ya, jadi 10 tahun kalau guru bantunya di situ di SMP 7 itu. Jadi ditambah harga makmur tadi berapa jadinya kira-kira? Kurang tahu Ibu. Sekitar 20-an ya, 27-an gitu. Ya. Jadi dari 2017 itu kan kita dikembalikan ke sekolah, dikasih dana honor kita dari dana bos. Bukan Ibu nggak mau mengabdi gitu kan, kadang mau berangkat ke situ aja gimana, kadang kita digaji 3 bulan sekali gitu kan. Padahal dalam hati ya masih gimana lah bentuk sekolah saya gitu kan, apakah tanaman saya dimakan sama kambing apa enggak. Pokoknya gimana sekolah saya itu. Jangan-jangan orang datang nanti katanya sekolah tinggal nggak disapu, nggak dibersihkan gitu. Pengabdian dari pendidikan itu udah mendarah daging gitu loh. Ya, jadi ini apa tuh pertama dulu menjadi guru honorer, menjadi guru apa? Dulu kan ada waktu 2007 itu kan untuk muatan lokal Muatan yang lokal. bahasa daerah, bahasa Rejang. Alhamdulillah Ibu, kami kan ikut seminar, Ibu mengajar bahasa Rejang sekitar 4 tahunan lah bahasa Rejangnya kan. Sesudah itu diganti muluknya karena pindah Benteng kan, dulu masih utara kan Benteng. Itu kan SMP, namanya dulu bukan SMP 7 SMP 2 Pondok Kelapa namanya dulu. SMP 2 Pondok Kelapa, Iya, dulu sebelum SMP 7 ya. Ya sebelum SMP 7 dulu, SMP 2 Pondok Kelapa gitu kan. Masih utara dulu kan. Kita dapat, kalau dari utara dulu daerah itu terpencil. Jauh kan namanya kan. Sekarang ya udah kota gitu, masih tanah dulu jalannya kan. Jadi kita dapat di situ dulu, SK kita di situ, mengajar bahasa Rejang selama 4 tahun. Udah itu diganti lagi dengan muatan lokal. Namanya kita karena kita mau kan, alhamdulillah kita bisa menghadap murid kok, walaupun pendidikan kita rendah. Pengalaman selama menjadi guru muatan lokal itu apa saja, Bu? Baik yang Ibu rasakan, baik itu di Harga Makmur ataupun di Benteng ini. Kalau pengalaman selama mengajar muatan lokal itu, Ibu banyak ilmu yang dapatkan dari situ. Ibu terapkan di rumah juga, maksudnya kan di situ dulu ada pertanian, ada tata boga kan, muatan lokal kan. Jadi di situ kita praktekkan juga di rumah gimana cara kita mempraktekkan gitu menciptakan 4 sehat 5 sempurna itu di rumah kita sendiri gitu. Jadi alhamdulillah sekarang nggak kesulitan. Itulah yang Ibu bilang tadi, rezeki dari Allah kan. Jadi kita udah menanam tanaman, ada tanaman buah, ada kolam ikan gitu kita buatkan karena kita mau menciptakan. Oh, di rumah Ibu ini. Iya, karena dari pengalaman itu tadi pokoknya jangan takut, kalau kita ikhlas Tuhan bersama kita, itu aja. Kalau boleh tahu kepala sekolahnya siapa aja, Bu, selama Ibu menjadi honorer? Dari Harga Makmur dulu. Ya, dari Harga Makmur boleh. Dari pertama saya honor itu kepala sekolah Ibu sudah meninggal, almarhum Pak Suito BA. Sesudah itu sudah Pak Suito BA, Bapak Dr. Andes, Bapak almarhum Dr. Andes Wisam Tanawi. Sesudah itu Bapak Dr. Andes Wardoyo Kenitap SHMH ya. Sesudah itu Bapak Mansur YSBA. Sesudah itu Bapak almarhum Bapak Murlius MBA. Itu yang di Harga Makmur. Jadi Harga Makmur. Yang di Bengkulu atau di Bengkulu Tengah sekarang? Yang di Bengkulu Tengah, yaitu pertama Ibu masuk 2007 itu kepala sekolah Ibu Bapak Jasman SPD. Yang keduanya Bapak Jasman, Ibu Emi Yati SPD ya. Sesudah itu Bapak Jamaris SPD. Sudah Pak Jamaris SPD,
Bapak Muslim ST. Sesudah itu Bapak Dr. Andus Hamid. Nah, sesudah itu Ibu Mike Oktaria yang sekarang. Sekarang Ya. Ibu Mike Oktaria. Iya. Kalau tidak salah saya kan ada P3 ya Bu, itu kalau nggak salah saya kan ada kuota untuk orang tes P3, apalagi honorer. Itu tanggapan Ibu tentang P3 itu seperti apa? Kalau untuk P3 Ibu aja berjalan kadang-kadang sudah gemetar-gemetar, umur Ibu jaja sudah, apalagi kemarin kan sempat juga ditinggalkan oleh buah hati kan Nak ya. Iya. Jadi untuk P3K saya tidak sanggup gitu. Walaupun seandainya saya dapat, saya juga kerja itu kan amanah. Iya. Kalau amanah kan kerjanya harus tiap hari Nak ya. Harus itu, harus laporan, harus apa. Kita kan merasa nggak kuat lagi Nak. Iya. Betul. Heeh. Ibu Marion ini ingin mencoba karena mungkin, tapi bisa dikatakan karena faktor usia juga ya. Iya. Meskipun dapat juga sulit juga ya Bu. Iya, kita kerja kan dalam amanah. mengajar, Iya. ya. Kalau nggak amanah kita kan merasa ada sangkutan gitu. Iya. Heeh. Pastinya ada setiap tahun itu kan ada regenerasi itu kan Bu. Ada honorer-honorer atau mahasiswa yang baru tamat ingin honor kayak gitu kan. Itu pesan-pesan Ibu terhadap honorer pemula atau ingin menjadi honorer, GBD dan sebagainya itu seperti apa? Bekerjalah dengan ikhlas dari hati, itu aja. Bekerja dengan ikhlas dari hati. Simpel ya. Heeh. Jadi untuk para honorer muda, baik itu mahasiswa FKIP yang baru tamat, apa tadi Bu? Bekerjalah dengan ikhlas, dengan Bekerjalah panggilan dengan jiwa, ikhlas. gitu aja. Ya. Masalah rezeki itu kan udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pesan dari Ibu Marion yang sudah bisa dikatakan lama yang menjadi honorer. Mungkin sudah mendapatkan pengalaman suka dan duka. Karena pengalaman berharga adalah pengalaman dari hidup sendiri dan apa yang dilakukan. Pertanyaan terakhir, harapan Ibu kepada pemerintah terkait P3 atau mungkin ingin berharap adanya program lain agar pemerintah bisa memerhatikan honorer-honorer yang sudah lama mengabdi. Itu ada nggak terbesit atau dari dalam hati pikiran terhadap harapan tersebut? Kalau dapat ya untuk pemerintah itu yang diangkat P3K itu yang betul-betul honornya udah lama gitu kan, udah mengabdi sudah lama. Itu aja. Kadang kan yang baru dia tamat diterima, yang lama ditinggalkan, itu kan. Itu aja. Jadi juga melihat pengalaman, berdasarkan Iya, pengalaman, pengalaman, jam tak usah terbang tadi, karena sudah lama itu kan pasti banyak jam Iya, terbang dan iya, pengalaman iya, ya Bu. pengalaman, iya. Karena harapan Ibu Marion ini cukup besar kepada pemerintah, mungkin kedepannya berharap akan ada program-program yang baru lagi untuk guru honorer yang sudah lama mengabdi. Mungkin itu aja ya Bu. Ya, ada satu pesan dari Ya, saya. boleh. Seluruh Indonesia, hidup mengabdi kepada ilmu pengetahuan itu adalah hidup yang paling mulia. Insya Allah. Ya, alhamdulillah. Semoga kita bisa tercerahkan atau bisa mengambil amanat-amanat dari Ibu Marion tadi. Terima kasih Ibu Marion ya atas waktunya. Demikian hasil wawancara saya bersama Ibu Marion Eni selaku staf honorer yang bekerja di SMP Negeri 7 Bengkulu Tengah atau Tanjung Terdana. Sekian, terima kasih. Bastian Dwi Cahyo melaporkan.